Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem, bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis, pemimpin dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Kali ini pertanyaan berasal dari saudara Daniel Sucipto. Sebenarnya pertanyaan ini sudah lama, maaf saudara Daniel, baru bisa jawab sekarang. Di dalam Amsal, hidup dan mati dikuasai lidah. Kalau lidah kita bilang saya sehat makmur, apakah akan terjadi begitu? Dan sebaiknya jika kita bilang hidup susah, apa jadi susah? Terima kasih Romo. Saudara, penafsiran seperti itu berasal dari teologi yang dimulai oleh seorang yang bernama Norman Vincent Peale. Norman Vincent Peale percaya bahwa kalau dia mengartikan iman itu, kalau apa yang kita bayangkan atau kita angan-angankan dan kita klaim angan-angan itu, maka itu akan terjadi. Dan akhirnya dari Norman Vincent Peale ini, ajaran ini dilanjutkan oleh Robert Schuller, yang sekarang gerejanya sudah bubar. Dan Robert Schuller ini akhirnya dilanjutkan oleh pendeta Cho Yonggi dari Korea yang juga sudah meninggal. Dan akhirnya menyebar di kalangan orang-orang karismatik dan Pentakosta. Dan menyebar di kalangan orang-orang yang mempercayai teologi kemakmuran, di mana mereka percaya bahwa iman itu ya memang itu tadi. Kita renungkan, kita umpamanya saya menginginkan satu mobil yang berwarna merah. Mobil yang mahal gitu ya, Rolls Royce gitu, warna merah. Saya harus renungkan mobil itu, bentuknya, ininya, kita angan-angan lalu kita klaim dalam nama Yesus itu milik saya. Nanti akan terjadi. Jadi kata-kata kita mempunyai kekuatan. Dan ada lagi pengkhotbah Amerika, saya lupa namanya sekarang, yang mengatakan bahwa kita ini Allah kecil. Karena Allah itu menciptakan segala sesuatu menggunakan firman-Nya. Coba kita baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat 6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala. Ya, jadi dari ayat-ayat ini, dari kitab Kejadian ini, karena Allah itu menjadikan segala sesuatu melalui firman, dan kita ini diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah, maka kita menjadi Allah kecil, sehingga apa yang kita ciptakan itu juga dapat kita ucapkan itu dapat menciptakan sesuatu. Saudara, itu ajaran ini adalah ajaran keliru. Ini lebih dipengaruhi oleh konsep Hindu, di mana rohnya manusia itu percikan dari Allah, Tuhan itu sendiri. Sehingga di dalam diri manusia terpendam satu kuasa, yang kuasa itu perlu dilepaskan melalui ucapan, dan apa yang kita ucapkan itu akan terjadi. Nah, yang saudara ajukan pertanyaan ini berasal dari cara pemikiran itu. Nah, apa yang kita ucapkan, kalau kita mengucapkan itu yang buruk-buruk, maka terjadilah yang buruk-buruk. Saudara katakan di sini, di dalam Amsal hidup dan mati dikuasai lidah. Kalau lidah kita bilang saya sehat, makmur, apakah akan terjadi begitu? Kalau saya mengatakan sehat dan makmur, tapi tidak mau kerja, bisa sehat dan makmur. Tidak pernah menjaga kesehatan diri, bisa sehat. Itu namanya orang bermimpi. Ya nggak akan terjadi apa-apa. Ini kan bukan mantra. Dan orang-orang ini menjadikan seperti kata-kata kita menjadi mantra gitu loh. Udah,
Dalam nama Yesus, utangku hilang, lalu utangnya hilang. Lah kalau tidak dibayar, debt collector datang nanti menagih kita. Jadi bukan begitu. Ini ajaran sesat yang harus kita tolak. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bukan dalam arti seperti itu. Kita diciptakan menurut gambar dalam rupa Allah, dalam arti bahwa di dalam diri kita ini ada refleksi dari sifat-sifat Allah. Umpamanya Allah itu kasih, kita mempunyai kasih. Kalau kita mau, Allah itu berbelas kasihan, kita juga bisa bertindak belas kasihan. Kalau kita mau, itu artinya ada kemampuan-kemampuan moral di dalam diri kita yang merefleksikan sifat-sifat Allah dalam kita. Tapi bukan dalam secara magis seperti ini. Ini kan magis. Seperti yang saudara tanyakan, kalau lidah kita bilang saya sehat makmur, apakah akan terjadi begitu? Lah itu magis. Jadi yang dimaksud dalam Amsal hidup dan mati dikuasai lidah, itu seperti kata-kata orang Jawa. Ajining diri saka lati. Harga diri seseorang itu dari mulutnya. Jadi kalau lidah kita ini ngomongnya berbohong, bicaranya yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, kita dibenci orang enggak? Iya. Dan kalau kita menipu dengan lidah kita, kira-kira kita akan dilaporkan orang ke polisi enggak? Iya. Nah, lidah yang begitu itu menimbulkan kecelakaan. Tapi kalau lidah kita ini, lati kita ini menurut bahasa Jawa, itu kita gunakan untuk memberikan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberikan kenyamanan pada orang, memberikan yang baik pada orang, ya yang baik kita terima. Itu loh artinya. Bagaimana kita menggunakan lidah itu akan mempengaruhi apa yang kita dalam kehidupan kita ini. Jadi ini tidak bersifat magis seperti ini sihir kan. Diucapkan bim salah bim jadi, itu sihir. Dan Amsal itu sedang berbicara tentang moral, bukan tentang sihir. Hidup dan mati dikuasai lidah, artinya tergantung bagaimana kita menggunakan lidah kita, cara bicara kita. Kalau yang muncul adalah negatif, yang muncul adalah buruk, kita memfitnah orang, kita menggibahkan orang, kita ya macam-macam, ya kita akan mengalami celaka. Sebab apa? Sebab apa yang kita sebarkan dengan mulut kita, itu akan kita terima buahnya. Coba kita baca dalam Galatia pasal 6, ayat 7-9. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Itu. Apa yang kita berorang dengan mulutnya, kalau dia menggibah, dia suka menghasut, dia suka memfitnah, ya nanti akan mendapatkan buahnya daripada yang dilakukan itu. Itulah artinya lidah membawa kematian. Ya, karena kita menggunakan lidah kita secara salah. Kita dimusuhi orang. Terus? Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Menaburnya melalui perbuatan, menaburnya melalui kata-kata, menaburnya melalui tindakan, menaburnya melalui lidah. Kalau yang muncul adalah sifat-sifat yang bersifat daging, maka lidah itu menjadi kematian kita. Karena akhirnya perbuatan kita itu membuahkan hasil pada kita. Terus? Ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Iya toh? Menuai kebinasaan, mendapatkan kematian efeknya daripada lidah yang tidak diatur ini. Lidah yang tidak ditata dalam bicara. Lidah yang mengeluarkan hawa nafsu hati yang jahat. Terus? Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ya, menabur dalam roh, memberikan nasihat, memberikan dukungan, berbicara yang baik, tidak suka menghibah, tidak suka memfitnah, tidak suka menggosip, gitu kan?
maka orang akan mendoakan kita juga, orang akan menolong kita, orang akan membantu kita. Nah itulah, maka lidah itu akan membawakan buah yang baik untuk kita, dan itulah lidah itu memberi hidup. Terus ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ia menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi tergantung apa yang kita tebarkan melalui lidah kita. Terus janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ya, berbuat baik dengan tindakan atau berbuat baik melalui kata-kata kita. Terus? Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Ya. Jadi itu akan menuai semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan, semua yang kita angan-angankan, semua yang apa saja yang kita lakukan melalui tubuh, mata, tangan, lidah, itu nanti akan kembali pada kita. Yang baik kembali dengan baik, yang buruk akan kembali dengan buruk. Terus? Jika kita tidak menjadi lemah. Jika tidak menjadi lemah. Makanya gunakan lidah hanya untuk yang baik, untuk mendoakan, untuk menyampaikan berkat, untuk memberi nasihat, dan lain-lain. Jadi ini maksudnya, saudara, apa yang dikatakan dalam Amsal ini, jangan dimafahami secara magic, secara sihir, tapi difahami secara moral. Tuhan berkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.